Halo semua teman-teman, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini gue mau unboxing sambil jawab pertanyaan kalian yang udah gue tanyakan di social media kemarin, di Instagram gue dan di Twitter gue. Dan mari kita mulai sekarang. Oke, pertanyaan apa kabar? Kadang-kadang sekarang udah semakin gak bisa dianggap ringan lagi karena gue juga benar-benar berharap kalian dalam keadaan terbaik sekarang. To survive is already a privilege. Oke, hari ini gue akan buka. Ini ada beberapa device. Sebenarnya gue beli banyak juga di belakang, tapi akan gue bagi menjadi dua bagian. Nah, video pertama ini gue akan buka masternya, utama-utamanya. Kenapa gue ganti segala macam akan terjawab. Tapi intinya dari sekitar 55 pertanyaan yang keluar di social media gue kemarin, termasuk story, feed, dan Twitter, itu sekitar hampir setengahnya itu ngomongin gadget. Sisanya ada financials, ada relationships, dan akan gue jawab juga nanti, tunggu waktunya. Tapi hari ini khusus di bagian gadget, terutama di gear changing ini. Jadi kayak ganti gearnya ini, gue akan cerita kenapanya dan alasan behindnya. Dan gue akan sedikit ngomongin tentang yang namanya GAS atau Gear Acquisition Syndrome. Sambil gue buka, gue akan cerita sedikit bahwa salah satu pertanyaannya adalah kenapa ganti dan pilih ini. Karena kira-kira, dan kenapa ganti dengan pilihannya, inilah kira-kira pertanyaannya. Jadi gue akan cerita sedikit bahwa selama ini gue shootnya itu dengan seorang videografer bernama Oki Jody. Kalau kalian belum tahu, itu dia, gue attach link channelnya. Dia juga punya channel bagus banget, you should subscribe. Jadi dia adalah sebagai videografer gue dan editor. Jadi intinya dia yang megang second camera, dia yang ngatur semua settingan kameranya, dia yang pantau semuanya. Dia datang ke sini dan dia pulang, dia bawa, dia edit, dia kirim hasilnya secara online. Sudah berjalan sekitar 2 tahunan terakhir dan gue udah hampir lupa gimana caranya megang kamera sendiri, kecuali gue vlogging kali ya, liburan kali ya, dan everything is in auto back then. So gue nggak belajar banyak, jadi gue coba balik lagi dan gue ngerasa ini kayaknya tepat banget kalau daripada gue belajar balik lagi yang dulu, gue upgrade skills, yaitu sekalian upgrade, pengen tahu rasanya memegang kamera yang berbeda. Berbedanya itu dalam artian ini adalah kamera, gue sebelumnya Micro Four Thirds ya. Micro Four Thirds adalah suatu sistem yang sedikit di bawah yang ada di bawah gue pegang sekarang. Oke, jadi ukuran framenya itu berbeda. Oke, ini jadi sementara ini ada baterainya, chargernya, kabel chargingnya, dan juga ada USB to USB-C. Dan ini adalah Sony Alpha 7S Mark III. Ini adalah kamera full frame pertama gue, oke? Oke, dan masih ada lagi nggak isinya? Strap semuanya udah, I think it's everything. So I'm just gonna put it in here. It's a good time untuk belajar sebenarnya, belajar untuk lebih lagi gimana gue bisa upgrade skills. Full frame itu beda banget, dan gue ngerasa bahwa oke, ini waktunya, right? Oke, dan menjawab pertanyaan berikutnya yang nyambung juga adalah, emang ada masalah apa sama Panasonic Lumix-nya? Jadi gini, sebenarnya masalah itu nggak besar. Lo lihat sendiri hasilnya masih cukup oke banget di saat yang gue dibantu Jody. Memang sebenarnya bisa sendiri, tapi itu ribetnya agak lumayan. Contohnya yang utamanya banget adalah ini sekarang nih direkam dalam keadaan autofocus. Karena gue bener-bener sendiri, nggak ada yang bisa bantuin, bahkan untuk jadi titik fokus pun susah banget. Walaupun gue tahu bisa pakai tablet, bisa pakai ekstra monitor, banyak banget ada caranya. Cuman itu ribet banget. So I want it to be easier karena sendiri, at least selama sendiri. Dan ya mempermudah aja lah, gue pengen belajar banyak lah. Autofocusnya Sony ini gue lihat di mana-mana itu salah satu yang terbaik yang ada, makanya gue mau coba. Jelas Lumix sudah di-upgrade pun autofocusnya gue bilang belum dapat sesuai standar gue, tapi kelebihan-kelebihan lainnya banyak gitu. Sebenarnya nggak ada masalah kalau dibantu, gue nggak ada masalah sama sekali. Toh gue juga outputnya ini dalam keadaan 1080p. Jadi sebenarnya nggak ada masalah, tapi gue merasa udah waktunya aja udah upgrade karena memang udah beda di level Micro Four Thirds dan ke full frame. Dan ini cocok banget sama lensanya 16-35. Nah, ini kenapa 16-35? 16-35 adalah lensa all round-nya gue. Mungkin ada yang bilang baiknya 24-70. Fine, that's okay. 24-70 memang solusi juga. Tapi untuk gue yang pengen masih ada possibility untuk vlogging, atau misalnya mudah-mudahan ada traveling lagi ya Allah, gue pengen ada 16 dimana gue balik ke arah gue walaupun berat, tapi masih mendapatkan view yang besar sekali, bukan cuman gue nya doang. So that's what I'm looking for. 16-35 28 GM. Right? Oke, ini adalah mungkin dua gadget utama yang gue
majukan di sini karena I think it's a minimum base, ditambah karena gue belinya di DOS. Saat ini gue pakai kameranya Sony Alpha A7S3 juga karena dapat pinjaman dari Sony Indonesia, dan gue akhirnya beli di DOS dan mendapatkan beberapa bonus yang banyak banget, akan gue bahas nanti. Salah satunya adalah baterai ini, extra battery. So I got 2 batteries yang mungkin bisa jadi run and gun gue sehari-hari kalau gue boleh kemana-mana. Kalau kita obrolin yang namanya gas acquisition syndrome, mungkin memang untuk kita tahu kita gas atau bukan, mungkin ada beberapa hal yang harus kalian pikirin. Pertama adalah cocok nggak ini cost-nya. Semua yang gue spend ini atau yang kita spend itu sesuai nggak dengan kantong kita. Kalau memang nggak ada masalah dengan kantongnya atau memang budgetnya udah ada, udah dipersiapkan dari lama, then it's okay. As long as it doesn't hurt you financially, go for it. Itu syarat pertama. Syarat kedua adalah justification bahwa bisa nggak sih ini yang namanya aset. Kalau gue ini justifikasi gue adalah ini aset. Gue tahu ini spendnya totalnya berapa termasuk yang di belakang itu, dan gue bisa dapetin dengan balik dengan beberapa pekerjaan ke depan. So it's an asset karena digunakan untuk gue bekerja. So it's justified. Sort of. Terus yang ketiga yang harus dipikirin ke depannya adalah harga jualnya. Nah, harga jualnya kalau karena salah satu alasan gue ganti adalah banyaknya temen yang pakai juga. Taufik Nobo, Putu Reza juga ganti, Ibro Kumar, itu banyak yang di daerah Sony. Nah, itu lebih ke arah jadi kayak oh oke, berarti segitu banyaknya. Gue lihat di luar juga Gerald An dan segala macam itu pakainya Sony. Majority pakai Sony. YouTuber yang banyak yang lumayan udah bagus itu menggunakan Sony. Dengan harapan demand-nya masih tinggi di saat dijual, dan dengan harapan gue ngerawatnya juga baik sehingga ini bisa dijual lagi dengan harga yang masih cukup oke. Ya, kalau kita bandingkan mungkin kalau mobil Toyota dan Honda yang harga jualnya masih oke. So that's one of the reason kenapa kita harus memikirkan biar nggak jadi cuma sekedar gas atau gas acquisition syndrome. Tapi gas acquisition syndrome ini quite tricky sebenarnya. Gue juga ngerasa di zaman PPKM darurat yang kedua ini, gue ngerasa bahwa gue stress. Ada bagiannya dari gue merasa I'm jaded, I'm full, I'm stressed, I need to do something, yaitu yang gue pengen gue lakuin adalah learn. Belajar lagi untuk kamera baru, sistem baru, ekosistem baru. Itu lebih ke arah untuk bahwa gue pengen punya kontrol. Karena di saat kayak gini, kontrol itu penting banget. Kontrol itu merasa kita nggak kehilangan kontrol, kita nggak mau berantakan semuanya karena kita nggak bisa kontrol yang di luar sana, kita nggak bisa kontrol penyakit yang ada, kerjaan gimana, kadang-kadang out of control. Jadi ya kalau kita bisa pegang sesuatu yang dalam kontrol, at least gue sih happy ya. Gue ngerasa gue calm lah setidaknya. So that's what I'm doing to gain control. Jadi kayaknya kalau udah ngerasa ini ternyata cuma gas, sebenarnya gue nggak butuh, sebenarnya gue udah aman-aman aja, sebenarnya gue ini cuma BM aja atau pengen aja, banyak mau. Mungkin ada beberapa yang udah terlanjur gas. Gue juga sering kali zaman dulu tuh sering banget ngerasa bahwa gue wah ini gue beli ini sebenarnya nggak penting. Kayak headphone yang harga lumayan itu cuman karena gue lagi sedih, padahal gue setengah-setengah cuman pengen tahu musik doang misalnya. Itu yang bisa dilakuin adalah beberapa hal seperti berikut. Contoh, misalnya ini dalam keadaan gas, kalian udah beli barang yang gear yang membantu tapi sebenarnya nggak butuh-butuh banget. Pertama adalah make the most out of it. Yang udah punya, yang ada, coba semuanya dilakuin, termasuk yang paling jarang dilakuin orang. Coba semua fiturnya, yaitu baca manual book ya. Banyak banget dari kita terutama yang beli smartphone itu nggak baca manual booknya. Jadi itu dilewatin aja. Cuman kan kalau kamera, kalau banyak hal elektronik lain yang kita nggak setiap hari, setiap saat pegang, mungkin manual book ada gunanya. Atau kalau nggak suka manual book, lihat YouTube cara penggunaannya, lihat komentar orang, atau ngobrol sama orang teman sendiri yang pakai juga, itu juga bisa membantu. Kayak gue selama ini ternyata ada beberapa kali sesi sama Sony dibantu untuk cara makainya seperti apa. Yang kedua, cari tahu yang namanya minimalism. Kalau kalian pernah dengar Marie Kondo, pernah dengar The Minimalist, ada di Netflix juga dokumenterinya, atau di YouTube dia juga ada. Atau YouTuber favorit gue salah satunya adalah Matt D'Avella. Itu juga bisa ditonton video-video tentang minimalismnya dan belajar menggunakan tools yang ada dan maximize. Dan overall, minimalism is about the way of life. Jadi cara hidup lo seperti apa. Bukan cuma terhadap gear, tapi terhadap menghargai value-value barang yang ada. Bukan berarti hemat nggak beli barang, tapi lebih ke beli barang tergantung value-nya terhadap diri masing-masing. Yang ketiga adalah, ini agak sedikit abstrak, tapi coba dengan soul searching journey. Ada beberapa seperti orang melakukan self-healing, meditation, TAT, hypnotherapy, writing journal, walking therapy, segala macam. Itu adalah tujuannya
untuk menemukan diri sendiri, mengenal diri sendiri lebih dalam lagi. Kadang-kadang soalnya, kalau kita ngomongin relationship with money, kadang-kadang kita beli sesuatu itu bukan karena kita butuh, tapi karena kita mau. Itu mungkin simple ya terdengarnya, tapi itu mengakar lagi dari money biography kita, money complex kita. Jadi hubungan kita dengan uang. Misalnya orang tua kita seperti apa, misalnya yang sekitar kita seperti apa, kenapa kita mau spend sesuatu. Kalau kita bisa dapat alasannya dengan mengetahui relationship with money kita, that will help. Itu akan ngebantu. Oke? Jadi lakuin semua cara soul searching atau soul self healing journey itu banyak banget. Kalian bisa belajar lebih banyak lagi. Kalau di Indonesia ada Jeda, ada Reza Gunawan, ada Mas Aji Santoso Putro, ada misalnya banyak banget ya, Sasinggi juga belajar mindfulness, belajar hal-hal seperti itu untuk tahu lebih dalam tentang diri sendiri. So, alasan untuk beli gear atau setiap barang yang lo punya itu mungkin bisa di-justified, oke? Itu mungkin bisa dijawab kenapanya. Apakah karena gas atau bukan? Semoga video santai ini, thank you yang udah ngirim pertanyaannya. Gue masih ada beberapa devices lagi yang akan gue buka, akan lanjut ke video berikutnya. Right? Thank you. See you in the next video. Bye now. Be nice.